warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nursifah Salvia, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab 5 soal dari ujian tengah semester saya, yaitu dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan! Nomor 1. Ada 3 aspek penting dalam filsafat yang harus kita ketahui. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga aksiologi. Nah, yang pertama ontologi. Ontologi merupakan bidang filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis ataupun berdasarkan hukum sebab dan akibat. Nah, jika kita kaitkan dengan kajian pendidikan, maka filsafat ontologi ini difokuskan kepada kajian ontologinya, yaitu ontologi pendidikan yang berusaha untuk mengupas tentang hakikat pendidikan, kenyataan dalam pendidikan dengan segala pola organisasi yang melingkupinya, yang meliputi hakikat tujuan pendidikan, hakikat manusia sebagai subjek pendidikan yang ditekankan pada pendidik dan peserta didik, dan hakikat kurikulum pendidikan. Selanjutnya, epistemologi. Epistemologi jika diartikan secara bahasa, yaitu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu kata episteme yang artinya pengetahuan dan juga logos yang artinya teori. Nah, dengan demikian, epistemologi diartikan atau disimpulkan sebagai teori pengetahuan. Nah, dalam rumusan yang lebih mendalam atau lebih rinci, disebutkan bahwa epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara dalam dan juga radikal tentang asal-usul pengetahuan, struktur, metode, dan juga validitas pengetahuan. Dan epistemologi jika dikaitkan dengan disiplin ilmu pendidikan, maka pembahasannya akan mengkaji tentang seluk-beluk pengetahuan, mulai dari asal-usul atau sumber pendidikan, metode membangun pendidikan, unsur-unsur pendidikan, sasaran pendidikan, bahkan sampai macam-macam pendidikan. Aspek yang ketiga yaitu aksiologi. Nah, aksiologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang asas tujuan pemanfaatan pengetahuan atau cabang filsafat yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Dalam pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan diperlukan etika profetik, yaitu etika yang dikembangkan atas dasar-dasar nilai ilahiyah bagi pengembang dan penerapan ilmu pendidikan. Jadi intinya aksiologi itu adalah filsafat yang membahas tentang nilai-nilai atau fungsi dari pengetahuan itu sendiri. Upaya manusia untuk mencari ilmu pengetahuan itu terbagi menjadi 2. Ada dengan menggunakan cara metode non-ilmiah dan juga metode ilmiah. Pertama, metode non-ilmiah adalah metode yang hanya mengandalkan panca indera seperti mata, hidung, telinga, mulut, kulit, dan lain sebagainya. Nah, pengetahuan non-ilmiah ini dikenal juga dengan sains semu yang diperoleh terutama dengan mengandalkan perasaan, keyakinan tanpa diikuti dengan proses pemikiran yang cermat. Oleh karenanya, pencarian pengetahuan dengan cara ini persentasenya kebenarannya adalah rendah dan sulit untuk dipercaya. Nah, biasanya cara yang ditempuh itu bisa menggunakan mitos, wahyu, akal sehat, prasangka, kebetulan, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya, metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara atau mekanisme untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu struktur teori yang terdiri atas tahapan kerja. Nah, tahapan kerja ini terdiri dari adanya kebutuhan objektif, kemudian perumusan masalah, pengumpulan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, informasi atau fakta, analisis data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Dengan kata lain, metode ilmiah adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis dan menggunakan cara berpikir yang logis. Nomor 3. Syarat ilmu pengetahuan itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, objektif, yang artinya pengetahuan itu sesuai dengan objeknya atau didukung metodik fakta empirisnya.
Yang kedua yaitu metodik, yang artinya pengetahuan ilmiah itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang sudah teratur dan juga sudah terkontrol. Dan yang ketiga itu sistematik, yang artinya pengetahuan ilmiah itu tersusun dalam suatu sistem dan tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Dan yang keempat artinya universal, artinya pengetahuan tidak hanya berlaku untuk dapat diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja, tapi semua orang melalui eksperimen yang sama akan memperoleh hasil yang sama. Selanjutnya, sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi metode ilmiah yang dapat melakukan fungsinya secara baik, berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Yang pertama, bahasa. Nah, bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses ilmiah. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan pada logika induktif ataupun deduktif. Nah, jadi ketika kita sedang melakukan penelitian suatu ilmiah, maka harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain juga. Nomor 4. Menurut saya, ilmu itu harus dikembangkan dengan yang namanya nilai atau harus terikat dengan nilai. Mengapa demikian? Karena menurut saya tidak ada ilmu yang tidak terikat dengan nilai. Karena ketika ilmu tersebut akan dikembangkan, pasti akan mempertimbangkan aspek dari nilai-nilai yang terdapat dalam ilmu tersebut. Contohnya, dalam perkembangan nilai tidak lepas dari yang namanya nilai ekonomis, sosiologis, religius, dan lain sebagainya. Di mana nilai-nilai tersebut memang sangat berguna bagi kehidupan kita di dunia ini atau di alam ini. Nah, jika ilmu dikembangkan bebas nilai, maka manusia ataupun masyarakat yang akan menggunakan ilmu tersebut akan tidak mengetahui maksud dan juga manfaat dari nilai dari ilmu yang dikembangkan tersebut gitu. Jadi menurut saya ilmu itu harus dikembangkan dengan nilai. Nomor 5, perbedaan antara pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Kalau pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang akan mencari mengenai sebab akibat seperti kolerasi yang terjadi antar variabel yang ada di dalam kajian tersebut ataupun mencari data. Nah, biasanya dalam pendekatan ini peneliti akan menyuruh orang lain untuk menganalisis data. Sedangkan kalau pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang memahami suatu peristiwa yang ada kaitannya dengan satu sama lain. Nah, di pendekatan ini biasanya muncul berbagai pertanyaan mengenai apa, bagaimana, dan juga mengapa. Nah, perbedaannya kalau di metode kualitatif ini, peneliti biasanya terjun langsung ke lapangan untuk menganalisis, dan metode ini tidak menggunakan hipotesis. Kalau kuantitatif menggunakan hipotesis, seperti itu. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.